Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 971. Kesabaran utama Han Xiaozong. Huang Cuiying memang bukan wanita sederhana. Meskipun dia bukan dewa, dia tidak memiliki kemampuan memprediksi masa depan seperti Adinata. Namun, hanya dengan mengandalkan cara Han Xiaozong memandangnya, dan hanya mengandalkan pemahamannya selama puluhan tahun tentang Han Xiaozong, dia bisa menebak nasibnya. Dia bisa dengan jelas merasakan cinta mendalam Han Xiaozong ketika dia memandangnya. Cinta ini juga penuh dengan emosi dan penyesalan yang tak terbatas. Han Xiaozong tidak mengakui bahwa dia tidak dapat mengubah akibat pembunuhan Huang Cuiying oleh Adinata, dan dia tidak ingin Huang Cuiying mengetahui bahwa dia akan mati sekarang. Dia berharap Huang Cuiying dapat menghabiskan beberapa puluh menit berikutnya dengan bahagia. Han Xiaozong menghela nafas dan berkata, "Oh, kamu selalu curiga. Kamu sudah seperti ini sejak kamu masih kecil." Huang Cuiying juga memandang Han Xiaozong dengan penuh cinta. Dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa akhir hidupnya sudah dekat, dan bahkan ada air mata di matanya. "Xiaozong, aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia. Aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Bahkan jika aku benar-benar akan segera mati, aku dapat melihatmu mewujudkan impianmu sebelum aku mati. Aku dapat mengetahui bahwa kamu telah menggantikanku sebelum aku mati. Aku mengalahkan Baron Rose dan akhirnya menjadi orang nomor 1 di dunia. Aku akan mati bahagia." Kata-kata Huang Cuiying membuat Han Xiaozong menangis dan memeluk Huang Cuiying. "Cuiying!" Han Xiaozong menangis dan berteriak. Huang Cuiying juga menitikkan air mata, tapi dia berinisiatif untuk menyeka air matanya dan berkata kepada Han Xiaozong, "Aku Cynthia Yandra sekarang. Aku sangat cantik. Aku harus membawakanmu sisi terindahku. Aku tidak boleh menangis. Tuan muda, izinkan saya melayani Anda sebagai Cynthia Yandra mulai sekarang, kan?" Han Xiaozong melihat sosok cantik Cynthia Yandra dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. "Apakah kamu benar-benar bersedia?" "Ya. Kita harus membalas dendam pada Adinata. Dialah yang membuat kita kehilangan rumah," kata Huang Cuiying. Han Xiaozong mengangguk, meraih Bill Rose yang sedang berbaring di tempat tidur, dan melemparkannya ke lantai. Han Xiaozong tersenyum jahat dan berkata dalam hatinya, "Adinata, bahkan jika kamu adalah dewa, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang tidur dengan istrimu sebenarnya adalah aku, Han Xiaozong." Di sisi lain, Adinata pada tahun 2021 sudah tiba di All Seasons Hotel bersama Li Wei. Adinata tahu bahwa dirinya yang lain akan bertemu Li Wei malam ini, jadi dia telah memberitahunya sebelumnya untuk tidak membicarakan masalah peledakan kertas lagi. Li Wei mendengarkan setiap kata yang diucapkan Adinata sebagai perintah dan tidak berani untuk tidak menaatinya. Selain itu, ibu kota sekarang sudah keluar dari bahaya, dan Huang Cuiying telah membunuh beberapa anak buah Li Wei, dan ini sangat sulit. Li Wei sedang tidak mood membicarakan hal lain. All Seasons Hotel, pintu masuk ke kamar 507. Adinata dan Li Wei pada tahun 2021 berdiri di depan pintu, siap menyerang. Adinata mengenakan jubah tembus pandang dan menyelinap masuk dengan tenang. Setelah tiba di kamar, dia mendengar tawa Huang Cuiying yang terus-menerus. "Pergilah ke neraka, penyihir tua." Adinata melambaikan belatinya dan menikam Huang Cuiying. Namun, saat Huang Cuiying melihat wajah Adinata, dia tidak terkejut atau marah, masih tersenyum seperti bunga musim semi. Ini sangat membingungkan Adinata. Siapa yang masih tertawa setelah ditusuk? Jika Huang Cuiying adalah wanita yang tidak takut mati, dia tidak akan bisa kabur dari Swiss. Adinata membenci Huang Cuiying karena mengendalikan Cynthia Yandra, dan menjadi semakin marah saat melihat senyumnya. Jadi, dia mengayunkan belatinya dan menikam Huang Cuiying untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Namun, Huang Cuiying masih memiliki senyuman di wajahnya sampai dia meninggal. Wanita yang mengerikan. Adinata sangat terkejut. Penelitiannya tentang psikologi manusia telah mencapai tingkat yang luar biasa. Namun, bahkan dia pun benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang bisa tertawa tanpa rasa takut sebelum mati. Setahun kemudian, ketika Adinata mengetahui tentang Cynthia Yandra dan anak laki-laki berusia 18 tahun, Adinata tiba-tiba menyadarinya dan berpikir dia mengerti. Ternyata perkataan Huang Cuiying saat itu tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri.
Senyuman itu juga merupakan provokasi bagi Adinata. Tampaknya dikatakan, jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Aku sudah menghancurkan tubuh istrimu. Namun, kemudian, Adinata merasakan ada yang tidak beres lagi. Karena pada usia, alam dan status mereka, hal-hal seperti tubuh dan kesucian sebenarnya sudah tidak penting lagi. Ini adalah sesuatu yang hanya dipedulikan oleh anak-anak kecil dari keluarga biasa. Bagaimana perkara-perkara duniawi ini dapat dibandingkan dengan perkara besar seperti kehidupan, kematian, dan kemuliaan? Adinata merasa menyelesaikan hal ini saja tidak cukup untuk membuat Huang Cuing tersenyum cerah. Jika Adinata bisa mengetahui apa yang terjadi sekarang, maka dia akhirnya akan mengerti mengapa Huang Cuing tersenyum begitu bahagia. Kebahagiaan ini tidak ada hubungannya dengan Adinata, juga tidak ada hubungannya dengan anak laki-laki berusia 18 tahun itu. Senyumannya sebelum meninggal hanya diperuntukkan bagi suaminya Han Xiaozong. Alasan kenapa dia tersenyum dan begitu bahagia adalah karena sebelum dia meninggal, dia akhirnya melihat suaminya mewujudkan mimpinya. Dia tahu bahwa di masa depan, suaminya akan menggantikan Baron Rose dan menjadi orang nomor 1 di dunia. Dia tahu bahwa di masa depan, Han Xiaozong akan membunuh Adinata untuk membalas dendam. Ini adalah interpretasi paling tepat dari senyuman aneh Huang Cuing. Waldorf Astoria Hotel, Suite Presidensial. Cuing! Cuing! Han Xiaozong mengguncang tubuh Cynthia Yandra dan terus berteriak. Karena kematian mendadak Huang Cuing, hubungan antara dia dan Cynthia Yandra juga terputus. Cynthia Yandra juga langsung pingsan. Han Xiaozong mengetahui bahwa Huang Cuing baru saja dibunuh oleh Adinata, dan sangat sedih, dia memeluk Cynthia Yandra dan menangis sedih. Cuing, aku minta maaf padamu, istriku. Kamu telah bersamaku sepanjang hidupmu, dan aku tidak membiarkanmu bersenang-senang. Kamu telah menderita bersamaku sejak kamu masih kecil. Ketika kamu tiba di Swiss, kamu tidak berani keluar dan menghabiskan uangmu. Kamu tinggal di kastil sepanjang hari. Kamu menginginkan seorang anak, dan aku akan membiarkanmu memilikinya. Aku ingin kamu dan aku menjadi orang kulit putih dan memiliki bayi berkulit putih. Terkutuklah aku, terkutuklah. Aku bahkan tidak mewujudkan keinginanmu. Han Xiaozong menangis dengan ingus dan air mata, tidak ada yang pernah melihatnya begitu patah hati. Ketika dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu di pagi hari, dia tidak menunjukkan kepedulian terhadap kematian Huang Cuing di depan Adinata. Faktanya, itu sepenuhnya salah. Han Xiaozong dan Huang Cuing sudah saling kenal sejak kecil, hubungan mereka selama beberapa dekade menjadi lebih dekat daripada anggota keluarga, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Han Xiaozong masih menganggap Cynthia Yandra sebagai Huang Cuing, memeluknya erat dan berteriak. Cuing, aku pasti akan membalaskan dendammu. Adinata, kamu membunuh istriku. Ini adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Aku, Han Xiaozong, bersumpah akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Balas dendam untuk istriku. Rostua, kamu merusak perbuatan baikku, membunuh ayah dan pamanku, dan juga ingin mengetahui rahasia keluarga Hanku. Aku bersumpah, ketika ayah dan pamanku masih hidup dalam perjalanan waktu beberapa dekade yang lalu, aku akan bergabung dengan ayah dan pamanku untuk membunuhmu dan Adinata bersama-sama. Saat Adinata membantumu melakukan perjalanan melalui Jixi dan menjelajahi rahasia keluarga Han, saat itulah Adinata dan Hudros akan binasa. Pada saat itu, aku, Han Xiaozong, dan Baron Rose akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Bab 972. Adinata mengetahui hasilnya. Menyaksikan kematian istrinya dengan matanya sendiri. Pada saat ini, semua emosinya dilampiaskan. Biasanya, Han Xiaozong adalah orang sombong yang tahu cara menyembunyikan dirinya. Di depan Adinata dan Old Rose, dia berpura-pura tunduk dan berusaha keras untuk menyenangkan mereka. Namun, dalam hati Han Xiaozong yang gelap, dia tidak pernah ingin menyingkirkan mereka. Sama seperti ketika dia membunuh Baron, satu detik dia menganggap Baron sebagai saudara laki-laki dan jenderalnya yang baik, dan detik berikutnya dia memenggal kepalanya dengan satu pukulan. Tangisan Han Xiaozong berangsur-angsur mereda dan dia menyeka air mata yang jatuh pada Cynthia Yandra dengan tisu. Kemudian, dia mencium kening Cynthia Yandra, lalu mengeluarkan syal sutra merah muda dari sakunya dan menutupi wajah Cynthia Yandra. Ini seperti menutupi orang mati. Meski Cynthia Yandra belum mati, di mata Han Xiaozong, Cynthia Yandra kini menjadi Huang Cuing. Syal ini milik Huang Cuing, dia membawanya ke sini khusus dari tahun 2022. Setelah memberi penghormatan, Han Xiaozong berjalan ke arah Bill Rose yang terbaring di tanah.
Dia mencari di setiap bagian tubuh Bill Rose untuk melihat apakah dia dapat menemukan hal lain yang dapat membuktikan identitasnya. Segera, Han Xiaozong menyentuh sistem penyembuhan yang ditemukan oleh keluarga Rose di tubuh bagian atas Bill Rose. Benda ini dapat dihidupkan setelah seseorang terluka, secara otomatis dapat mendeteksi dan merawat pasien tanpa harus mencari dokter, yang sangat memudahkan. Ini juga merupakan perlengkapan pertahanan yang harus dimiliki saat keluar untuk membunuh musuh. Ini memang anak laki-laki ini, Bill. Saat ini, Han Xiaozong sangat yakin bahwa orang di depannya adalah Bill Rose. Han Xiaozong memandang Bill dan berkata sambil tersenyum buruk. Karena aku menjadikanmu sebagai kambing hitam, aku bisa menyalahkan semua yang baru saja terjadi padamu. Ngomong-ngomong, idiot, yang ingin membalas dendam pada Adinata, pasti akan mengakui bahwa Cynthia Yandra dirusak olehmu. Selain kematian istrinya, urusan Han Xiaozong lainnya berjalan sangat lancar hari ini. Setelah menyentuh istri dewa dan menemukan kambing hitam yang sempurna, Adinata tidak akan mencurigainya sama sekali. Oleh karena itu, Han Xiaozong segera menggunakan kekuatan mentalnya pada Bill, menggunakan metode yang mirip dengan hipnosis untuk menanamkan pikiran ke dalam Bill, menanamkan semua adegan dirinya dan Cynthia Yandra ke dalam pikirannya. Biarkan Bill berpikir bahwa itu adalah hubungannya dengan Cynthia Yandra. Setelah itu, Han Xiaozong melepas pakaian Bill dan melemparkan dia dan Cynthia Yandra bersama-sama. Kemudian, Han Xiaozong segera pergi dari sini. Setelah beberapa saat, Bill Rose berangsur-angsur terbangun, dan dia merasa pusing. Melihat Cynthia Yandra di depannya, Bill Rose teringat akan ingatan palsu yang baru saja ditanamkan Han Xiaozong di benaknya. Bill Rose tidak bisa menahan tawa. Hei, saya berhasil. Cynthia Yandra memang wanita yang disukai Tuhan. Sungguh menyenangkan. Tapi kapan saya pingsan? Baru saja, sepertinya ada seekor kucing di dalam ruangan. Mungkinkah penyihir Huang Cuiying membuatku tidak sadarkan diri? Wanita tua itu menjijikan sekali. Bill Rose tahu bahwa Huang Cuiying pandai dalam ilmu sihir, jadi dia mengira itu ulahnya. Dan sekarang, dia juga mengetahui bahwa Huang Cuiying telah meninggal. Melihat Cynthia Yandra yang pingsan, Bill Rose berpikir. Mengapa wanita ini begitu menawan? Saya baru saja mendapatkannya, tetapi sekarang hati saya masih terasa gatal. Lupakan saja, ayo cepat pergi. Sekarang, Adinata yang lain sedang mencari Cynthia Yandra ke seluruh ibu kota. Bill Rose tidak berani menyentuh Cynthia Yandra lagi, mengambil foto, mengenakan pakaiannya dan pergi. Saat ini, Adinata yang berada di Amerika Serikat untuk sementara memblokir program kertas keluarga George yang dapat meledakkan ibu kota Tiongkok. Di sisi lain ibu kota, sejak menerima berita tersebut, mereka dengan cepat mengumpulkan semua surat-surat yang mencurigakan. Adinata mengembalikan Anne George ke kamarnya, berpura-pura tidak mengetahuinya dari awal hingga akhir. Setelah itu, Adinata pergi dari sini dan menelepon Han Xiaozong. Han Xiaozong, bagaimana situasi di sana? Bagaimana kabar Cynthia? Adinata sangat mengkhawatirkan Cynthia Yandra. Han Xiaozong berkata, Adinata, masalah ini lebih rumit. Mari kita bicarakan secara langsung. Saya akan menunggumu di ibu kota. Han Xiaozong tidak ingin mengatakan di telepon bahwa Adinata sudah menduga bahwa hasilnya tidak akan baik. Dia segera bergegas kembali ke ibu kota. Ketika dia sampai di ibu kota lagi, hari sudah pagi. Sinar matahari yang hangat dan cerah menyinari setiap sudut ibu kota. Para pekerja kantoran, baik berjalan kaki, bersepeda, maupun mengemudi, tetap saja sibuk hari demi hari. Mereka tidak tahu betapa buruknya hari kemarin. Jika bukan karena Adinata, mereka semua mungkin sudah mati. Adinata mencegah bencana besar, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Dan Adinata melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dan dia tidak membutuhkan imbalan atau kemuliaan. Kini, dia hanya ingin tahu apakah wanita yang sangat dia cintai telah diselamatkan. Han Xiaozong dengan santai makan susu kedelai dan adonan goreng di warung pinggir jalan sebelum bergegas ke bandara untuk menemui Adinata. Saat ini, pesawat Adinata baru saja mendarat di bandara. Han Xiaozong berlari dengan cepat dan berlari tanpa Adinata turun. Adinata tidak sabar untuk bertanya. Han Xiaozong, bagaimana kabarnya? Saya tidak menggunakan kemampuan prediksi saya untuk memprediksi. Saya khawatir ini akan menjadi situasi yang buruk. Saya harap Anda memberitahu saya bahwa Anda menghentikan semua ini. Han Xiaozong tiba-tiba menangis dan berlutut sambil memeluk paha Adinata. Maafkan aku, saudara Adinata. Aku tidak bisa menghentikannya, aku tidak bisa mengubahnya,
saudara-saudaraku yang cantik masih hancur. Adinata dipenuhi dengan kebencian. Han Xiaozong, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Kamu sengaja berdiam diri, kan? Dengan kemampuanmu, bagaimana mungkin kamu tidak mampu menghadapi anak laki-laki Tionghoa berusia 18 tahun? Jangan bilang kamu takut mengubah sejarah. Dengan segala trik dan metodemu, aku tidak percaya kamu tidak bisa menemukan solusi yang tepat. Han Xiaozong berkata dengan tulus. Saya memikirkannya, dan saya benar-benar ingin membantu Anda menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Kamu bukan hanya saudara baikku, Han Xiaozong, tapi juga seorang dewa. Kamu adalah orang yang paling mulia di dunia. Bagaimana bisa seorang wanita yang merupakan dewa disentuh oleh anak laki-laki biasa? Tadi malam, saya sudah memikirkan tindakan balasan dan ingin berurusan dengan anak laki-laki berusia 18 tahun itu sebelumnya. Jadi aku menyamar dan mengikuti anak laki-laki itu dengan diam-diam, mencoba menyerangnya. Namun, pria itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan sebuah lengan logam tiba-tiba muncul di atasnya dengan senjata di atasnya, yang membuatku pingsan. Adinata tidak mempercayainya sama sekali. Apakah kamu berbicara omong kosong? Apakah kamu akan pingsan oleh seorang siswa sekolah menengah Tiongkok? Han Xiaozong menghela nafas. Saya pikir dia hanya seorang siswa sekolah menengah Tiongkok biasa, jadi saya ceroboh dan tidak menggunakan keahlian khusus saya sama sekali. Jika tidak, saya tidak akan kalah begitu menyedihkan. Adinata, tahukah kamu siapa bocah 18 tahun itu? Dia bukan orang Cina, dia Bill Ross. Bab 973. Bunuh Bill. Adinata sangat terkejut. Apa katamu? Anak laki-laki berusia 18 tahun itu adalah Bill Ross? Han Xiaozong berdiri dan berkata dengan sangat serius. Ya, sebelum dia koma, saya melihat dengan jelas bahwa anak laki-laki itu mengenakan cincin keluarga Rose dengan tulisan Rose di jari telunjuk kanannya. Setelah saya bangun, anak itu kebetulan meninggalkan hotel. Saya mengikutinya dengan tenang dan melihatnya menghapus riasannya, melepas wignya, mengenakan baju besi hitam, dan terbang menjauh dari ibu kota. Saya dapat menjamin Anda dengan hidup saya bahwa anak laki-laki berusia 18 tahun ini adalah Bill Ross. Adinata mengepalkan tangannya dan bahkan gemetar karena marah di udara. Belum 1 atau 2 hari sejak insiden Cynthia Yandra terjadi, dan Adinata sudah lama melepaskannya. Sejujurnya, Adinata adalah dewa. Dalam perjalanan ke ibu kota, dia sudah memperkirakan bahwa hasilnya mungkin tidak terlalu bagus. Kalau tidak, dengan karakter Han Xiaozong, dia pasti akan memamerkan jasa baiknya di telepon. Adinata juga berpikir mungkin ini adalah takdir Cynthia Yandra, dan dia tidak ingin membalas dendam pada siapapun secara khusus. Tetapi pada saat ini, kebencian Adinata mencapai tingkat tertinggi. Anak laki-laki itu bukan anak laki-laki Tionghoa biasa, tapi Bill Ross. Dia sengaja ingin mempermalukan Cynthia Yandra. Sifat keduanya sangat berbeda. Saya ingat ketika dia mengetahui tentang Cynthia Yandra, King Long mengantar Adinata ke belakang mobil Cynthia Yandra. Saat itu, King Long bertanya pada Adinata apakah dia ingin menyelidiki siapa anak laki-laki berusia 18 tahun yang membuka kamar dengan Cynthia Yandra. Implikasi King Long sudah sangat jelas. Jika Adinata ingin membalas dendam pada bocah kecil ini, King Long akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Namun, Adinata tidak membiarkan dia melakukannya. Karena dia merasa bocah berusia 18 tahun itu juga tidak bersalah, dan pelaku sebenarnya adalah Huang Cuing. Huang Cuing lah yang berinisiatif untuk berhubungan dengan bocah ini dan memaksanya melakukannya. Oleh karena itu, Adinata lebih suka tidak mengetahui siapa orang itu. Jika tidak, Adinata mungkin tergoda untuk membunuhnya. Memikirkannya sekarang, Adinata seharusnya meminta King Long untuk memeriksanya. Jika kamu selidiki lebih lanjut, kamu akan mengetahui bahwa orang tersebut sama sekali bukan anak Tionghoa biasa. Adinata sangat marah hingga dia memecahkan jendela pesawat dengan satu pukulan. Bill Ross, kamu sengaja membujukku ke Amerika Serikat, tetapi kamu datang ke ibu kota untuk menyentuh wanitaku. Kamu binatang buas, aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Melihat Adinata sepenuhnya percaya bahwa Bill Ross adalah pelakunya, Han Xiaozong diam-diam merasa senang. Kemudian, dia berpura-pura terus berdiri di sisi Adinata dan berkata, "Oh, saudara Adinata, saya dapat memahami suasana hati Anda saat ini, dan saya sama marahnya. Bill, binatang buas itu, tidak hanya memperkosamu, dia juga memperkosaku. Oh, apa-apaan ini? Saudara-saudara kita yang membutuhkan juga dipermalukan oleh seorang anak yang belum dewasa pada saat yang sama. Setelah apa yang terjadi,
Saya sangat marah sehingga saya tidak bisa tidur sepanjang malam dan tidak bisa makan sedikit pun. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Bill adalah cucu Rose. Byron Rose dibunuh olehku. Sekarang Bill adalah satu-satunya keturunan Rose. Jangan bilang Bill selingkuh. Sekalipun dia membunuh istri kita tidak akan berani atau mampu menyentuhnya. Han Xiaozong berpura-pura menjadi korban yang sama dengan Adinata, yang membuat Adinata merasa lebih baik. Di sisi lain, ini juga memberitahu Adinata bahwa Anda hanya dapat menanggung masalah ini. Namun, mata menakutkan Adinata menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Bill. Adinata berkata, Bill tidur dengan istri saya dan mengancam saya dengan nyawa puluhan juta orang di Tiongkok. Binatang ini harus mati. Aku tidak peduli anak siapa dia, aku harus menyentuhnya. Melihat Adinata tampak serius, Han Xiaozong segera mengingatkannya. Tidak, Adinata, kamu harus tenang. Jika kamu benar-benar menyentuhnya, Rostua tidak akan pernah membiarkanmu menggunakan mesin waktu keluarga mereka. Bagaimana kamu bisa menghemat Cynthia Yandra kapan waktunya tiba? Ketidaksabaran kecil akan merusak rencana besar. Kita harus mengambil pendekatan jangka panjang. Lagi pula, bukannya aku meremehkanmu. Dengan kekuatan kami tidak bisa mengalahkan keluarga Ross. Han Xiaozong berulang kali menyuruh Adinata untuk menghargai kesenjangan antara dirinya dan keluarga Ross. Adinata telah menyendiri dan sombong sejak dia masih kecil, sekarang dia adalah dewa. Bagaimana dia bisa rela menjadi yang kedua setelah orang lain? Adinata berkata, saya tidak bisa dibandingkan dengan senjata teknologi keluarga Ross sekarang, tapi itu tidak berarti saya tidak bisa mengalahkannya. Han Xiaozong menggelengkan kepalanya, saudaraku, kamu terlalu gigih. Kesenjangan kekuatan antara kita dan keluarga Ross seperti pertarungan 1 lawan 1 antara orang biasa dan Tyson. Bagaimana kita bisa menang? Kesenjangannya terlalu besar. Adinata bertanya balik. Izinkan saya bertanya, 1 lawan 1, siapa yang lebih kuat, Anda atau Bill Ross? Han Xiaozong tersenyum percaya diri. Saya bisa membunuh anak saya yang murahan ini. 10 dari mereka bersama-sama tidak akan cukup bagi saya. Dia dapat menggunakan senjata apapun yang dia inginkan. Adinata berkata lagi. Kesenjangan kekuatan di antara kamu juga jelas. Mengapa kamu dirobohkan olehnya? Han Xiaozong tertegun sejenak dan tidak menjawab, karena dialah yang mengada-ada. Apakah kamu ingin menyerang mereka secara diam-diam? Dengan cara apa? Han Xiaozong bertanya. Adinata tidak menjawab, tetapi mengambil ponselnya dan menelepon Li Wei. Hei, Ketua Tim Li, kemarin saya meminta Anda mengumpulkan semua kertas peledakan yang mencurigakan. Bagaimana kabar Anda? Adinata bertanya. Li Wei menjawab. Kami telah mengumpulkan semuanya dan saat ini sedang mencoba mencari cara untuk menghancurkannya. Saya tidak tahu apakah harus membakarnya dengan api atau merendamnya dalam air. Akan sangat bagus jika Anda bisa memberi saya nasihat. Adinata berkata. Tidak. Bawakan semua surat-surat itu kepadaku, dan aku akan membantumu menanganinya. Ya. Setelah menutup telepon, perasaan rahasia Han Xiaozong benar-benar hilang dan dia menjadi semakin gugup. Adinata, apa yang kamu inginkan? Han Xiaozong agak khawatir. Adinata benar-benar akan bertarung dengan keluarga Ross. Adinata berkata dengan kasar, saya akan membawa kembali semua kertas yang bisa diledakkan di ibu kota. Saya akan membiarkan Ross tua membuat pilihan. Biarkan cucunya menanggung akibatnya, atau semua orang akan mati bersama. Ketika Han Xiaozong mendengar ini, dia langsung panik. Tian Brahma Shen, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kamu bisa mempertaruhkan nyawamu sendiri dan kembali bersama keluarga Ross demi seorang wanita parubaya berusia 30 tahun? Ini sudah berakhir. Cynthia Yandra hanyalah seorang CEO wanita biasa. Seberapa berbudi luhur dan cakap dia, layak bagi dewa yang memulai perang dunia untuknya? Pria pertamanya bukanlah kamu, dan mungkin pria kedua dan ketiga bukan kamu. Kamu hanyalah pria dengan kondisi lebih baik yang dia temui ketika dia berusia 30 tahun. Bahkan tanpamu, dia akan tetap bersamamu. Kamu adalah dengan pria kaya lainnya, tapi kamu menganggap wanita jalang itu terlalu serius. Han Xiaozong pasti tidak ingin melihat Adinata dan keluarga Ross berperang. Jika tidak peduli siapa yang hidup atau mati, itu tidak akan ada gunanya baginya. Jika keduanya mati, maka Han Xiaozong tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Bab 974. Adinata kembali.
Kehidupan dan kematian Han Xiaozong dikendalikan oleh Adinata dan Old Rose pada saat yang sama. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dia tidak akan bisa bertahan. Selanjutnya, Han Xiaozong berharap semuanya berjalan sesuai rencana awal. Karena Han Xiaozong memutuskan untuk bergabung dengan ayahnya untuk membunuh Adinata dan Old Rose ketika dia melakukan perjalanan ke Jixi beberapa dekade lalu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Han Xiaozong telah menyelesaikan semua kutukan yang mengencangkan dan racun di tubuhnya pada saat itu. Dengan cara ini, ketika Han Xiaozong kembali dari perjalanan waktu, dia akan menjadi penguasa dunia yang layak. Karena alasan ini, dia lebih suka mengutuk Cynthia Yandra dan menyebut Cynthia Yandra pelacur. Faktanya, setelah Han Xiaozong tidur dengan Cynthia Yandra, dia juga merasa bahwa wanita ini tidak selugu yang dia bayangkan. Tentu saja, ini mungkin ada hubungannya dengan kendali Huang Cuing. Tetapi Huang Cuing sendiri juga mengomentari Cynthia Yandra, mengatakan bahwa dia tidak terlihat seperti wanita yang hanya jatuh cinta sekali atau dua kali. Setelah mendengar perkataan Han Xiaozong, Adinata dengan marah langsung meninju Han Xiaozong, namun Han Xiaozong tidak menghindarinya. Ledakan! Adinata berkata dengan marah. Han Xiaozong, jika kamu berani mengatakan hal buruk tentang Cynthia Yandra lagi, aku bahkan tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak peduli seberapa buruk latar belakang Cynthia Yandra, saya hanya tahu bahwa dia adalah wanita saya. Saya tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan keluarga Ross seperti orang normal setelah wanita saya dipermalukan. Saya ingin Bill Ross mengetahui konsekuensi menyinggung Tuhan. Aku ingin Ross tua tahu bahwa aku bukan seseorang yang bisa dia sakiti dengan mudah. Jika Adinata menelan masalah ini, maka kakek Ross pasti akan meremehkan Adinata jika dia mengetahuinya. Awalnya, mereka tampak lebih unggul, tetapi di masa depan, mereka mungkin akan lebih mempermalukannya. Oleh karena itu, Adinata harus bertarung melawan keluarga Ross. Bahkan jika pertempuran ini dapat berkembang menjadi perang kelas dunia lainnya. Han Xiaozong menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuk Adinata, dia bertanya. Ya, karena kamu sudah mengambil keputusan, sebagai rekan baikmu, aku hanya bisa berdiri di sisimu dan membantumu. Adinata, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Adinata mencoba untuk tenang. Dia akan berurusan dengan keluarga Ross paling kuat di dunia. Itu hanya Bill Ross, jadi tentu saja dia tidak perlu memikirkannya. Tetapi jika Ross tua ingin melindungi Bill sampai mati, maka Adinata harus melawan seluruh keluarga Ross. Adinata berkata, tinju dan senjata kami tidak menimbulkan banyak ancaman bagi keluarga Ross. Kami hanya dapat menggunakan kertas keluarga George untuk meledakkannya. Nanti, setelah Li Wei mengantarkan suratnya, aku akan mengambil surat-surat ini dan melakukan perjalanan kembali bersama. Han Xiaozong secara alami menebak bahwa Adinata berencana menggunakan kertas untuk meledakkannya terhadap keluarga Ross. Tahukah Anda, detonator kertas yang ditemukan oleh keluarga George bisa dikatakan salah satu senjata tersulit di dunia. Karena akan terus meledak, dan setiap ledakan akan berlipat ganda, semakin kuat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Han Xiaozong bertanya, saya tahu Anda ingin melakukan ini, tetapi bagaimana Anda berencana meledakkannya? Setelah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, maukah Anda menghubungi Anne George lagi? Adinata menggelengkan kepalanya. Annie tidak mau membantuku menangani keluarga Ross. Dia tidak memiliki keberanian. Saya akan pergi ke San Diego lagi dan saya akan melakukan program peledakan berjangka waktu dan mengaturnya untuk besok. Besok? Bukan besok di timeline saat ini, tapi besok di tahun 2022. Han Xiaozong mengangguk dan akhirnya mengerti. Adinata ingin mengatur waktu ledakan 1 tahun sebelumnya sehingga ketika mereka melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ledakan itu akan terjadi secara otomatis tanpa operasi Miss George. Han Xiaozong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Adinata menjadi semakin kuat sekarang, dia bahkan dapat melakukan prosedur peledakan sendiri. Faktanya, sekarang Adinata telah mengikuti begitu banyak ahli penelitian ilmiah dan mengembangkan serum Mirakuru, senjata cuaca, dan hal lainnya, dia sendiri juga merupakan ahli yang sangat kuat. Dia dapat menyelesaikan sendiri beberapa program kecil sederhana tanpa bergantung pada orang lain. Baiklah, aku akan menemanimu ke Amerika. Kamu pasti sangat lelah setelah terbang kembali. Aku akan menerbangkan pesawat untukmu. Han Xiaozong segera menyatakan kesetiaannya. 2022. Bill Ross berjalan keluar dari pintu putar ruang dan waktu, dan Ross tua sudah menuangkan sampanye dan siap merayakan kemenangan pertama cucunya. Bill Ross melepas baju besi dan masker oksigennya, berjalan menuju Old Ross dengan senyuman di wajahnya. Kakek!
Rose tua tersenyum dan bertanya. Bagaimana kabarnya, Bill? Apakah berhasil? Bill Rose tersenyum bahagia dan berkata. Tentu saja, saya adalah cucu Anda dan penerus keluarga Rose di masa depan. Bagaimana saya bisa mengecewakan Anda? Saya tidak hanya menghentikan Adinata menyelamatkan Cynthia Yandra, tetapi juga menggunakan tipuan untuk memikat Adinata ke Amerika Serikat. Sementara saya terbang ke ibu kota Tiongkok, berpura-pura menjadi anak lelaki Tiongkok berusia 18 tahun, dan mengikuti berselingkuh dengan pacarnya Cynthia Yandra. Haha, jadi bagaimana jika kamu adalah dewa? Apakah kamu masih dibodohi olehku, Bill Rose? Ngomong-ngomong, kakek, izinkan aku berbagi denganmu adegan kemenanganku. Bill Rose mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan foto, dan menunjukkannya kepada Old Rose dengan cara yang mencolok. Old Rose melihat-lihat, di foto tersebut, terdapat foto mesra Bill Rose dan Cynthia Yandra di ranjang. Rose tua tersenyum dan menggelengkan kepalanya, orang tua itu masih sedikit malu melihat foto seperti ini. Rose tua mengambil segelas sampanye dan menyerahkannya kepada Bill Rose. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi kamu harus menghapus foto itu. Akan sangat buruk jika Adinata melihatnya. Bill Rose meletakkan teleponnya dan menjawab. Hah, jadi bagaimana jika dia tahu? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia masih membutuhkan instrumen keluarga Rose kita untuk kembali dan menyelamatkan Cynthia Yandra. Tapi, kakek, kali ini aku membuat Adinata kesal. Dia pasti akan membuat masalah bagiku saat dia kembali. Rose tua menepuk bahu Bill Rose dan menghiburnya. Jangan khawatir, aku sudah menduganya. Aku akan berada di sini bersamamu. Denganku di sini, dia tidak akan berani macam-macam denganmu. Bill Rose tersenyum bangga. Kakek, bersorak. Bentak. 2 gelas sampanye bertemu untuk merayakan kemenangan Bill Rose atas Adinata. Menurut Old Rose, penguasa dunia masa depan pasti akan muncul di antara Bill Rose dan Adinata. Sangat penting bagi Bill Rose untuk mengalahkan Adinata sekarang. Keduanya mengira Adinata dan Han Xiaozong akan segera melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Namun, setelah menunggu sehari penuh, tak satu pun dari mereka kembali. Bill Rose bermain-main dengan ponselnya dengan bosan, mengingat kembali kenangan ilusi dan indah bersama Cynthia Yandra dari waktu ke waktu. Semakin aku memikirkannya, semakin tidak nyata rasanya. Oh, kamu penakut sekali. Jika aku tahu lebih awal, aku akan mencetak 2 gol saat aku bangun. Bill Rose berkata pada dirinya sendiri. Rose tua sepertinya sedang membaca buku, namun nyatanya dia sedikit bosan menunggu Adinata. Dia mendengar suara Bill Rose dan bertanya. Apa yang kamu bicarakan setelah bangun tidur, Bill? Bill menjawab. Oh, itu Cynthia Yandra dan saya. Tidak, harus dikatakan bahwa ketika Huang Cuing memeriksa kamar, saya pingsan beberapa saat. Saat Bill sedang berbicara, dia mendengar pintu putar ruang dan waktu tiba-tiba berputar. Kamu Adinata kembali. Old Rose dan Bill Rose keduanya berdiri dengan cepat. Bab 975. Tagihan Rose bergelama. Kakek dan cucu Rose menjadi serius karena mereka mengira Adinata tidak akan terlihat baik pada mereka. Namun, saat dia masuk, suasananya tidak begitu serius. Malah Han Xiaozong membuatnya terlihat sedikit lucu. Oh, sial, pintu ini terlalu kecil. Kotaknya macet. Apakah kamu datang dan membantuku? Teriak Han Xiaozong. Kali ini, Adinata dan Han Xiaozong melakukan perjalanan melintasi waktu dan membawa sebuah kotak besar yang terbuat dari bahan khusus. Kotak? Kakek Rose dan cucunya tidak bergerak di tempat yang sama, mereka tidak berani melangkah maju dengan mudah. Akhirnya, di bawah kekuatan Adinata, dia membawa kotak besar itu masuk. Rose tua itu licik dan sudah memikirkan tindakan balasan. Dia melirik kotak itu, lalu melangkah maju sambil tersenyum. Tuan Brahma, apakah Anda kembali? Bagaimana situasinya? Apakah Anda berhasil menyelamatkan Nona Cynthia Yandra? Oh, apa yang ada di dalam kotak besar milikmu ini? Bolehkah aku melihatnya? Tapi Adinata menatap Bill Rose dengan mata seperti kematian. Dia mengabaikan Old Rose dan berjalan langsung ke Bill Rose. Bill. Dasar brengsek. Bahkan di hadapan Rose tua, Adinata berani mengutuk Bill. Dia tidak hanya mengutuk, Adinata juga ingin membunuh Bill, si binatang buas, di depan Rose tua. Pada saat ini, tiba-tiba melodi gitar elektrik terdengar. Melodi solo gitar elektrik slow ini sangat familiar,
jika didengar terdengar seperti lagu terkenal Bate Without Honor or Humanity dari soundtrack asli film Kill Bill. Suara itu berasal dari ponsel di saku Han Xiaozong. Dia memainkan musik ini khusus untuk mengingatkan kakek Ross bahwa Adinata akan membunuh Bill. Han Xiaozong tentu saja tidak ingin Adinata berhasil. Jika Adinata benar-benar membunuh Bill, Ross tua akan membunuh Adinata lagi. Pada akhirnya, Han Xiaozong tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Mendengar musiknya, Adinata menoleh dan menatap Han Xiaozong. Han Xiaozong segera mengangkat telepon, mematikan musik, dan berpura-pura menjawab telepon. Halo, siapa ini? Apa? Penjual asuransi? Adinata mengabaikannya dan terus menatap Bill Ross. Setelah pengingat Han Xiaozong, mawar tua juga tahu apa yang dipikirkan Adinata saat ini. Old Ross melangkah maju dan berkata, Tuan Brahma, tolong jangan impulsif. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Bill, kenapa kamu memprovokasi Tian Brahma Shen lagi? Ross tua berpura-pura tidak sadar sama sekali, sama seperti terakhir kali. Bagaimanapun, Ross tua selanjutnya harus bekerja sama dengan Adinata, dan dia harus selalu tetap bersahabat dengan Adinata. Bill Ross mendengus dingin dan berkata, Adinata, kamu sangat patriotik. Untuk mencegah masalah di ibu kota, kamu bahkan mengorbankan pacarmu Cynthia Yandra. Setelah mendengar ini, mawar tua berpura-pura terkejut. Apa? Apakah kamu melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menimbulkan masalah bagi Adinata lagi? Tuan Brahma, ini semua salah saya karena lalai dan gagal mendisiplinkannya dengan benar. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Namun, perselingkuhan Cynthia Yandra dengan seorang anak laki-laki berusia 18 tahun telah terjadi. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan? Apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Masalah ini sebenarnya kalau mau diubah itu salah sendiri. Apapun yang terjadi, itu akan terjadi. Adinata melirik Old Rose. Dia tidak ingin tahu apakah Old Rose benar-benar tidak sadar atau palsu. Semua ini tidak penting. Terlepas dari apakah Ross tua menyadarinya atau tidak, Bill Ross telah melakukan sesuatu untuk mempermalukan dia dan Cynthia Yandra, dan Adinata harus membuatnya membayar harganya. Adinata memandang mawar tua dan berkata, apa yang terjadi tidak dapat diubah, saya akui. Tetapi cucu Anda adalah anak laki-laki berusia 18 tahun yang menyewa kamar dengan istri saya. Apakah menurut Anda saya tidak dapat membalas dendam ini? Old Ross dan Bill Ross sama-sama terkejut pada saat bersamaan. Adinata sebenarnya tahu kalau bocah Tionghoa itu adalah Bill Ross yang berpura-pura? Bagaimana dia bisa tahu? Ross tua melirik Han Xiaozong, yang menggaruk kepalanya. Mengingat premis kerjasama di masa depan, Old Ross tetap tidak bisa membuat hubungan dengan Adinata terlalu kaku. Jadi, Ross tua menjelaskan. Tuan Brahma, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Bagaimana cucu saya bisa melakukan hal seperti itu? Paling-paling, dia hanya... Sebelum Ross tua selesai berbicara, Bill Ross kehilangan kesabaran dan berteriak dengan marah kepada Adinata. Benar. Aku laki-laki berusia 18 tahun. Akulah yang meniduri wanitamu. Kamu hampir melumpuhkanku terakhir kali, kenapa aku tidak bisa memberimu pelajaran? Adinata, harap diingat, kamu hanyalah seekor anjing dari keluarga Ross kami. Kakekku memperlakukanmu dengan sopan, tetapi kamu tidak akan tahu siapa dirimu. Diam. Ross tua benar-benar marah dan bingung sekarang, dan dia berteriak pada Bill Ross. Belakangan, Ross tua segera meminta maaf kepada Adinata. Tian Brahma Shen, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka Bill akan melakukan hal buruk seperti itu. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda atas namanya. Saya harap Anda akan memaafkannya kali ini mengingat usianya yang masih muda. Adinata mencibir. Maafkan dia? Kamu ingin aku memaafkannya? Aku seorang dewa. Dia mempermalukan dewa seperti ini. Apakah menurutmu aku akan memaafkannya? Bill Ross berteriak. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak memaafkanku? Ini adalah wilayah keluarga Ross kita. Aku bisa membiarkan kakekku membunuhmu di sini kapan saja. Adinata memandang Ross tua dan bertanya. Cucumu telah mengakuinya. Sekarang, aku ingin membunuh Bill. Apakah kamu ingin melindunginya? Melihat Adinata telah mengambil keputusan, Old Rose mungkin tidak bisa membujuknya hanya dengan beberapa kata. Seperti yang dikatakan Bill barusan, tempat ini adalah wilayah keluarga Ross, dan Ross tua tidak boleh terlalu menyanjung atau takut pada Adinata.
Ros tua meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan ekspresinya berubah dingin. Tuan Brahma, saya selalu sangat menghormati Anda dan ingin bekerja sama dengan Anda untuk menjelajahi rahasia keluarga Han. Saya turut prihatin hal ini terjadi pada pacar Anda, Nona Cynthia Yandra. Tapi, menurut saya, itu bukan masalah besar. Itu hanya seorang wanita yang ditiduri. Apakah ini benar-benar penting? Bagi orang awam, dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, mungkin hanya perlu beberapa juta RMB untuk berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Apa yang Anda dan saya hadapi adalah rahasia kelas dunia. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan hubungan baik di antara kita karena hal kecil ini? Melihat ini, Han Xiaozong juga mencondongkan kepalanya dan menasihati. Ya, Adinata, situasi keseluruhan lebih penting. Ledakan. Adinata mengangkat punggung tangannya dan meninju Han Xiaozong, yang bimbang. Adinata memandang Old Rose dengan sangat serius. Menjelajahi rahasia keluarga Han adalah masalah besarmu, bukan urusanku. Aku bertanya lagi padamu, bagaimana sikapmu jika aku ingin membunuh cucumu? Rose tua menghela nafas panjang. Kalau begitu, baiklah, aku juga akan memberitahumu sikapku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti cucuku.